kerja kelompok kami yang membahas tentang kebebasan dan tanggung jawab. Untuk poin yang pertama yaitu kebebasan. Arti kebebasan dalam kurung kebebasan fisik, yuridis, psikologis, moral, eksistensial, negatif dan positif, makna kebebasan, dan keterbatasan kebebasan manusia oleh kesosialannya. Dan poin yang kedua yaitu tanggung jawab. Dalam kurung arti tanggung jawab, contoh perbuatan yang bertanggung jawab, penentuan diri dan tanggung jawab, dan hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan. Arti kebebasan. Kebebasan yaitu perbuatan yang bebas dan dapat dibenarkan secara hukum sepanjang tidak merugikan orang lain dan bertentangan dengan adat istiadat dan norma-norma yang berlaku. Dalam arti luas, kebebasan adalah suatu kegiatan yang menyangkut semua urusan, mulai dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, sesuai keinginan, baik individu maupun kelompok, tetapi tidak bertentangan dengan norma-norma, aturan-aturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini ada kelompok ahli teologi yang mengungkapkan tentang masalah kebebasan atau kemerdekaan menyalurkan kehendak, yaitu 1. Kelompok yang berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan merdeka untuk melakukan perbuatannya menurut kemauannya sendiri. 2. Contoh kelompok yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan untuk melaksanakan perbuatannya karena mereka dibatasi dan ditentukan oleh Tuhan. Dari segi sifat kebebasan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kebebasan jasmania, yaitu kebebasan dalam menggerakkan dan mempergunakan anggota badan yang kita miliki. Yang kedua, kebebasan kehendak rohania, yaitu kebebasan untuk menghendaki sesuatu. Yang ketiga, kebebasan moral. Dalam arti luas berarti tidak ada macam-macam ancaman, tekanan, larangan, dan desakan yang tidak sampai dengan paksaan fisik. Berikut ini contoh dari kebebasan, antara lain kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dalam konstitusinya menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah salah satu hak asasi manusia yang bersifat non-derogative rights, yaitu hak asasi yang tidak dapat ditunda atau dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Negara menjamin hak asasi manusia termasuk kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Hak asasi ini juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, menjadi salah satu negara yang disoroti karena meningkatnya pelanggaran hak atas KBB. Laporan tentang KBB atau Komnas HAM menunjukkan pelanggaran hak atas KBB mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Tahun 2013 terdapat 39 pengaduan, tahun 2014 terdapat 67 pengaduan, tahun 2015 terdapat 87 pengaduan, dan di tahun 2016 mendapat sejumlah 97 pengaduan. Data selama 3 tahun menunjukkan Jawa Barat adalah wilayah rawan dalam hal jaminan hak atas KBB maupun dalam hal hubungan antar agama. Yang memprihatinkan adalah data juga menunjukkan DKI Jakarta sebagai salah satu wilayah dengan tingkat pelanggaran hak atas KBB tertinggi. Skor toleransi terendah menurut Indeks Kota Toleran menurut para institut dan unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu: yang pertama DKI Jakarta, yang kedua Banda Aceh, yang ketiga Bogor, yang keempat Cilegon, kelima Depok, keenam Yogyakarta, ketujuh Banjarmasin, kedelapan Makassar, kesembilan Padang, dan yang ke-10 Mataram. Data menunjukkan korban yang sering mengalami pelanggaran hak atas KBB adalah kelompok minoritas di wilayah tersebut. Penyebabnya karena masih melemahnya sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia, serta intoleransi agama yang menunjukkan tren meningkat sejak reformasi.
Untuk itu, negara harus menjamin setiap warganya dapat beragama secara bebas dan menjalankan keyakinannya. Jadi, sebagai warga negara Indonesia harus saling bergandengan tangan menjaga toleransi untuk menghadapi pihak-pihak yang mengancam Bhinneka Tunggal Ika. Itu saja pengertian dan contoh dari kebebasan dalam etika profesi humas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.